Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali setelah minggu kemarin ya kita libur panjang ya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini banyak yang belum bergabung ya. Mudahan kita doakan yang belum bergabung segera bergabung sebelum kita memulai kegiatan pada pembelajaran hari ini. Mungkin salah satu bisa memimpin berdoa. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Latif ya yang sudah memimpin berdoa. Sebelum kita masuk ke materi yang akan kita pelajari hari ini, ada yang masih ingat kita sudah belajar tentang apa? DDL. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang DDL. Ada yang masih ingat DDL fungsinya untuk apa? Apa yang bisa dibuat dari DDL? Database dan tabel. Untuk di materi kita hari ini itu adalah data manipulation language. Lihat. Yang pertama adalah kompetensi dasarnya. Selanjutnya untuk indikator pencapaian kompetensinya. Tujuan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran diharapkan 1. Melalui proses pengamatan, peserta didik dapat menjelaskan tentang DML dengan benar. 2. Melalui diskusi, peserta didik dapat mengklasifikasikan kelompok perintah yang termasuk DML dengan benar. 3. Melalui proses pengamatan dan diskusi, peserta didik dapat menyeleksi kelompok perintah yang termasuk dalam DML dengan benar. 4. Melalui percobaan yang dilakukan secara mandiri dan kelompok, secara virtual atau daring, peserta didik membuat daftar kelompok perintah dalam DML ke dalam basis data sesuai aturan yang ada. Kemudian untuk teknik penilaiannya sama seperti biasanya adalah LKPD, lembar kerja peserta didik, untuk mengukur keterampilan kalian. Kemudian tes tertulis dalam bentuk Google Form, ini untuk sebagai evaluasi akhir untuk mengukur pengetahuan kalian. Dan yang terakhir observasi. Selanjutnya untuk materi kita, ini materi yang ketiga, itu adalah data manipulation language. Apa yang kita pelajari di sini adalah apa itu definisi data manipulation language. Kemudian perintah-perintah yang termasuk dalam DML meliputi select, insert, delete, dan update. Yang bisa didapat dari video tadi untuk perintah DML itu terdiri dari 4 perintah. Ada yang masih ingat? Select. Kemudian insert, Delete, update. delete, dan update. Select berarti fungsinya adalah untuk memilih, menampilkan, memilih. Kemudian insert fungsinya untuk menambahkan data. Iya, kemudian ada update fungsinya untuk memperbarui data atau mengubah data. Kemudian yang terakhir ada delete. Apa yang di delete? Datanya. Oke, siap laptopnya? Kemudian aktifkan examnya. Kita inputkan dulu datanya menggunakan insert, baru nanti kita lihat datanya menggunakan select. Ya. Ada yang sudah selesai? Ada yang mau mempresentasikan hasilnya? Sudah. Ya, silakan di share screen. Oke, ada perempuan, laki-laki, dan perempuan. Baiklah, ya. Terima kasih yang sudah menampilkan hasilnya. Ada lagi yang mau menampilkan hasilnya? Ya, silakan Latif. Banjarbaru laki-laki. Ada yang bisa menampilkan data yang berjenis kelaminnya perempuan saja? Sudah selesai? Ada yang mau menunjukkan hasilnya? Devi. Silakan Devi. Oke. Jelas nggak, Bu? Jelas sekali. Select from siswa where jenis kelamin. Oke, ya, sip. Oke. Terima kasih ya, Devi ya. Ada lagi yang mau menunjukkan? Nida, Bu. Nida belum kan hari ini? Bentar. Mana? Nah. Oke.
Select from siswa. Wah, banyak sekali datanya. Oke, terima kasih Nida ya sudah mempresentasikan hasilnya di Google Classroom. Kalian menanggapi topik permasalahan. Permasalahan yang pertama itu adalah, kemudian permasalahan yang kedua. Permasalahan 3 sampai sini jelas untuk permasalahannya. Nanti silakan ditanggapi di Google Classroom setelah nanti Ibu posting. Kemudian setelah kalian berdiskusi, kalian mengerjakan LKPD. Untuk judul kegiatan LKPD itu adalah menganalisis sintak SQL pada perintah DML. Alat dan bahannya itu yang kalian siapkan adalah alatnya, yaitu laptop atau komputer. Kemudian dan aplikasi exam. Untuk bahannya itu ada di Google Classroom, mungkin sudah ada yang download. Materi bahan ajar digital itu data manipulation language dan e-book, juga internet kalau misalkan kalian memerlukan sumber lain. Atau sumber lain selain yang ada di dalam link yang sudah Ibu siapkan, nggak masalah. Yang penting itu bisa mendukung kalian mengerjakan LKPD-nya. Untuk petunjuk kegiatannya, LKPD ini kalian bisa kerjakan secara mandiri dalam kelompok virtual atau daring. Silahkan kalian berbagi dengan teman-teman. Mungkin teman-temannya yang bisa ngajari yang kurang bisa. Jadi nanti bisa sharing ilmu lah. Kemudian baca materi ajar, data manipulation language. Jadi kalau kurang jelas atau kurang paham tadi waktu praktikum atau lupa langkah-langkahnya, bisa dibaca kembali bahan ajarnya. Kemudian carilah referensi lain dari buku atau internet yang bisa mendukung. Apabila ada permasalahan bisa ditanyakan atau didiskusikan dalam kelompok Anda atau tanyakan kepada guru. Langkah yang pertama adalah kalian perhatikan gambar dengan teliti. Amati gambar, kemudian kita deskripsikan. Tuliskan apa sih yang ada di dalam gambar itu. Dan kalaupun lupa, kalian bisa membuka lagi bahan ajarnya, kemudian sumber belajar yang lain, kalian bisa mencari referensi lain di internet, ya. Kalian bisa mengerjakannya secara kelompok, hanya saja nanti hasilnya di-upload masing-masing. Ada yang masih kurang jelas? Ya, jelas Bu. Nah, sebelum kalian aktif di Google Classroom, kira-kira apa kesimpulan dari praktikum kita hari ini? ML terdiri dari 4 perintah. Iya. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada, Bu. Nida, silahkan Nida. Perintah DML yaitu 1 select. Iya. Untuk menampilkan data dari tabel yang terdapat pada database. Yang kedua, insert untuk menambahkan data baru dalam tabel. Ketiga, delete dilakukan jika data record dalam suatu tabel yang perlu dihapus atau dihilangkan. Yang keempat, update dilakukan jika terdapat data atau record dalam suatu tabel yang perlu diperbaiki. Ya, terima kasih sekali ya Nida ya untuk kesimpulannya. Mungkin Ibu bisa lengkapi. DML itu berguna dalam hal memanipulasi data dalam database. Manipulasi yang dimaksud adalah kita dapat menambah, menyisipkan, menghapus, dan menampilkan data yang ada dalam database. Seperti yang tadi sudah disampaikan si teman kalian, itu sudah sangat tepat dan sudah sangat sesuai. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini lewat web meeting. Semuanya, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa semoga kita ngerti atau memahami apa yang kita pelajari saat ini. Amin. Amin. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Latif ya. Terima kasih juga untuk kehadirannya yang lain. Silahkan kalian ke Google Classroom, kalian aktif di situ, baca kembali bahan ajarnya, kemudian kalian berdiskusi, mengerjakan tugas-tugasnya, dan terima kasih untuk kehadirannya. Jaga selalu kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan dengan materi yang baru.